Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel Berbagi Makna 7. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang. Dan semoga hari ini kita berada dalam kesehatan yang cukup dan berada di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu serta mahasiswa dan mahasiswi, pemuda dan pemudi di seluruh penjuru tanah air. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu materi yang merupakan bagian dari paket pengkajian Islam, yaitu materi yang berjudul haji. Apa itu haji? Yang pertama, tentu kita semua kenal bahwa haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima, wajib dilakukan bagi yang mampu. Kemudian, haji itu kapan dilakukan? Yaitu di bulan Zulhijjah, yang mana puncaknya adalah di tanggal 9 Zulhijjah, yang mana di tanggal tersebut seluruh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia kumpul di sebuah greenfield atau lapangan besar yang bernama Arafah. Makanya di dalam haji itu ada istilah tidak ada haji kalau tidak ada wukuf di Arafah. Jadi no wukuf Arafah, no hajj. Kemudian pengertian haji yang selanjutnya adalah bahwa haji ini adalah tamunya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu istimewa. Ada sebuah hikayah pendek. Suatu hari Rasulullah kedatangan beberapa pemuda, dan pemuda itu menyampaikan, "Ya Rasulullah, kami datang ke sini minta doa dari Rasulullah." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya, "Kalian mau kemana?" "Oh, kami mau menuntut ilmu ya Rasulullah." "Baik, kalau kalian mau menuntut ilmu, saya doakan semoga kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat." Hari lain Rasulullah kedatangan juga serombongan pemuda yang mau pergi berdagang. Kemudian mereka menyampaikan, "Ya Rasulullah, kami ke sini tidak ada lain dan tidak ada tujuan lain kecuali memohon doa dari Rasulullah untuk perniagaan kami." Terus kemudian Rasulullah, "Oh, kalian mau pergi berdagang?" "Betul Rasulullah, kalau begitu saya doakan semoga dagangan Anda laris dan mendapatkan rezeki yang halal." Singkat cerita, suatu hari Rasulullah juga kedatangan beberapa orang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ke sini mohon doa karena kami mau bepergian ke sebuah tempat." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kalian mau kemana?" Mereka menjawab, "Kami mau pergi melakukan ibadah haji di Mekah, di Baitullah."
Apa komentar dari Rasulullah? Kalau kalian betul-betul mau pergi haji, terbalik. Bukan aku yang harus mendoakan kalian, tetapi justru aku yang memohon agar kalian mendoakan aku, karena kalian dengan pergi haji itu merupakan tamu-tamunya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Apa makna dari itu semua? Bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang istimewa. Bahwa haji dan hajjah ini adalah tamunya Gusti Allah di Mekah. Kemudian makna lain ibadah haji, bahwa ketika kumpul di Padang Arafah, itu adalah sebuah simbol yang menggambarkan persatuan umat Islam dari segala penjuru bumi, kumpul di tempat yang sama pada saat yang sama. Kenapa saya katakan di tempat yang sama, pada waktu yang sama? Karena wukuf di Arafah itu hanya di areal Arafah, tidak keluar dari situ. Dan yang kedua, waktunya sama, yaitu sejak matahari tergelincir sampai maghrib. Yang ketiga, tidak ada wukuf Arafah berarti tidak haji. Jadi salah satu rukun yang utama dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah melakukan wukuf di Arafah. Setelah itu ada kegiatan-kegiatan wajib seperti kegiatan jumroh. Kemudian ada kegiatan rukun yang bernama adalah tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Nah, jadi jenis ibadah ritualnya pun sangat istimewa. Dan mohon maaf, ibadah haji itu kenapa dikatakan wajib bagi yang mampu? Karena butuh persyaratan fisik, mental, dan finansial. Kebutuhan fisiknya harus sehat. Kebutuhan mentalnya harus tabah dan kuat. Dan kebutuhan finansialnya, mereka harus punya bekal yang cukup. Hal lain saya bicara soal haji adalah soal struktur ketika kita melakukan kegiatan tawaf di Ka'bah. Sebetulnya saudara-saudara sekalian, judul haji ini udah pernah kami sampaikan di channel YouTube Berbagi Makna 7 dalam beberapa episode yang lalu, tapi saya merasa perlu untuk mengulanginya dan untuk mengkajinya lebih dalam, karena haji ini memang salah satu ibadah yang istimewa, yang merupakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu, yang harus difahami oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru bumi, khususnya di Indonesia. Pada waktu kita melakukan tawaf di depan Ka'bah, ini ada 4 sudut. Di sini adalah Hijri Ismail. Ini tempatnya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nah, di sudutnya ini disebut adalah rukun Hajar Aswad itu sama dengan rukun Indonesia, Malaysia,
New Zealand, karena ini adalah lurus dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, New Zealand. Ini rukun Indonesia. Sebelahnya rukun Indonesia ini ada pintu Ka'bah. Ini adalah pintu Ka'bah. Nah, di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad inilah yang disebut titik multajam. Dan banyak orang yang berkeyakinan bahwa ketika berdoa di sini itu diijabah doanya. Nah, sebelahnya ini adalah rukun Irak. Rukun Iraki. Karena ini lurus dengan negara Irak. Dan yang di sini adalah rukun Syam, yaitu bangsa Syria dan sekitarnya. Dan di sini disebut rukun Yamani, karena disinilah lurus dengan negara-negara Yaman dan sekitarnya. Baru di sini, ini sekitar sini ini ada yang istilahnya adalah Maqam Ibrahim. Sini adalah Hijr Ismail, dan di atapnya itu ada talang emas. Ini mengenai struktur Ka'bah, ya kan? Yang kalau secara metrik itu kalau nggak salah panjangnya itu 12 meter, lebarnya 11, tingginya 13 atau 13, 11, 12 kalau nggak salah. 13 meter lebar ini 11, tingginya 12 meter. Nah, ini Ka'bah yang merupakan kiblatnya orang sholat di seluruh dunia. Ini punya sejarah karena sebelumnya kiblatnya sholat orang Islam itu kiblatnya adalah di Masjidil Aqsa. Nah, suatu hari Rasulullah mendapatkan wahyu untuk mengalihkan kiblatnya ke Mekah, Baitullah. Itu beberapa hal mengenai haji. Kemudian selain hal-hal yang telah kami sampaikan, sebetulnya kami punya usulan kepada beberapa pihak. Yang pertama, pihak pemerintah. Pihak pemerintah yang kami usulkan apa? Yang pertama, prioritaskan kepada calon jemaah haji yang belum pernah berhaji. Yang kedua, kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum berhaji. Jadi jangan sampai saudara kita
masih ngantri belasan tahun, sementara ada beberapa orang yang hajinya berkali-kali. Kenapa dua hal ini penting? Karena haji itu wajibnya hanya satu kali saja. Rukun Islam yang kelima, wajib bagi yang mampu dan cukup dilaksanakan sekali saja dalam sepanjang hidupnya. Usulan yang ketiga, kepada pemerintah khususnya melalui Departemen Agama CQ Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan kepada pemerintah Arab Saudi untuk apa? Disediakan lahan untuk sejumlah atau X hektar untuk asramanya atau perumahannya, penginapan jemaah haji dan umroh Indonesia. Jadi Menteri Agama atau Presiden langsung bisa berhubungan dengan Raja Arab Saudi. Wahai Baginda Raja, jemaah kami setiap tahun tidak kurang dari 200.000, ditambah kegiatan umroh sepanjang waktu yang diizinkan, maka jemaah Indonesia yang berkunjung ke Mekah itu jumlahnya luar biasa. Oleh karena itu tolong disediakan lahan sejumlah sekian hektar untuk membuat asrama penginapan jemaah haji dan umrohnya bangsa Indonesia. Kemudian usul yang lain dari kami kepada pemerintah adalah mengenai pesawat. Kita semua tahu bahwa kita berangkat haji itu selain antrinya sangat panjang, bisa puluhan, bisa belasan tahun, juga ketika kita berangkat haji itu biayanya relatif mahal. Apa yang menyebabkan mahalnya biaya pergi haji? Antara lain disebabkan karena lamanya tinggal di Mekah. Padahal haji itu sebetulnya wajibnya dan rukunnya itu hanya tanggal 9, 10, 11, 12, 13, sekitar 5 hari. Kalau ditambah spare 2 hari before and 2 hari after, berarti haji itu 9 hari aja udah cukup. Nah, kenapa sampai ada yang tinggal 30 hari, 40 hari dan segala macam? Salah satu penyebabnya adalah karena antrian baik berangkat maupun pulang dalam soal penerbangan. Makanya ada istilah kloter 1, kloter 2, kloter 3 sampai kloter seterusnya, karena diangkut oleh pesawat secara bertahap. Nah, ketika mau pulang juga nunggu antrian pesawat yang mau pulang ke Indonesia. Nah, oleh karena itu yang kami usulkan dalam soal penerbangan ini, hendaknya pemerintahan Indonesia yang menjadi ketua negara-negara ASEAN itu bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan minimal 13 negara yang ada di ASEAN untuk menyewa pesawatnya mereka. Jadi tidak perlu, kalau memang tidak cukup dari pesawat Indonesia dalam soal penerbangan, dalam memberangkatkan jemaah haji yang jumlahnya sekitar 200.000 ini, bisa bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand,
Filipina, Bangladesh, dan segala macam. Maskapai-maskapai penerbangannya diajak kerjasama untuk mengangkut jemaah haji Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan jumlah pesawat yang banyak, maka haji mungkin secara kalkulasi bisa diberangkatkan dalam 1 minggu yang sama. Sebagai contoh, kalau jemaah haji itu jumlahnya 200.000, maka 200.000 dibagi 7 hari itu sekitar sekitar 30.000 per hari. Nah, kalau 30.000 itu dibagi 500, itu berarti selama seminggu jemaah haji Indonesia telah terangkut semuanya. Demikian pula pada waktu jemaah haji kita pulang, ketika pulang dengan pesawat yang cukup hanya beberapa kali penerbangan, itu bisa diselesaikan secara baik, yang mana kesimpulannya dengan pergi cepat, berangkat cepat, maka jemaah haji tidak perlu berlama-lama tinggal di Arab Saudi, yang ini akan menimbulkan bengkaknya biaya. Apa tujuannya? Supaya rakyat kita dalam melakukan ibadah haji itu bisa melakukannya secara efektif dan efisien. Sasarannya kena dan biayanya relatif bisa hemat. Jadi ada beberapa yang kita bisa address kepada pihak yang terkait. Yang pertama adalah pihak pemerintah dan rakyat. Yang pertama, prioritaskan kepada calon jemaah haji yang belum pernah berhaji. Jadi jangan sampai ada beberapa orang yang ngantri belasan tahun, tapi ada beberapa orang yang hajinya berkali-kali. Yang kedua, bagi masyarakatnya sendiri ada kesadaran, berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum berhaji dulu ini. Nah, dari dua hal ini kenapa? Karena haji itu wajibnya hanya sekali. Nah, yang ketiga, kepada pemerintah Arab Saudi dimohon Presiden atau Menteri Agama meminta lahan sekian hektar secukupnya untuk didirikannya asrama atau penginapan jemaah haji dan umroh Indonesia, supaya mereka mendapatkan penginapan yang layak dengan pelayanan yang bagus, jarak ke Mekahnya juga tidak jauh atau ke Ka'bahnya tidak jauh, dan yang keempat adalah urusan penerbangan, yaitu urusan pesawat. Jadi ada beberapa usulan yang perlu kita sampaikan kepada semua pihak, baik pemerintah Indonesia, pemerintah Arab, dan segenap rakyat Indonesia. Hal lain mengenai haji, seperti tadi yang saya sampaikan di berbagai istilah mengenai apa itu istilah mabrur, yang mana mabrur itu artinya berasal dari kata mabarrah, yang artinya committed terhadap komitmen. Ketika kita di Mekah mengatakan la ilaha illallah, ketika pulang ke tanah air tetap berpegang teguh kepada la ilaha illallah, tidak mengilahkan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendoakan haji, semoga mabrur dan mabruroh itu tujuannya adalah supaya saudara kita yang berhaji ini menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, yaitu haji yang memegang komitmen, committed terhadap komitmen. Hal lain yang perlu saya sampaikan dalam judul haji ini
ada sebuah cerita yang sangat menarik dan bikin merinding bulu kuduk saya. Jadi waktu saya berangkat haji dengan biro travel tertentu, saya tidak usah menyebutkan nama biro travelnya karena jangan sampai terkesan promosi. Jadi ceritanya begini. Ada seorang jemaah haji di rombongan kami ini, sebut saja namanya Mr. A. Nah, Mr. A ini berangkat ke Mekah pergi haji itu sendirian, tidak bersama istrinya, dan ditanya sama kepala rombongan haji ini, Mr. A, apakah Anda berangkat haji ke sini bersama istri? Oh, tidak. Kenapa? Kata kepala rombongan. Kemudian Mr. A ini menjawab, mohon maaf Pak Ustadz, saya ke sini berhaji ini sendirian tidak bersama istri saya karena istri saya belum memeluk agama Islam, masih memeluk agama yang lain. Kemudian ditanya sama ustadznya ini, kepala rombongan haji, loh, apakah sebelum berhaji ini Anda telah membujuknya untuk istrimu menganut agama Islam? Sudah berkali-kali Pak Ustadz, tetapi belum berhasil. Oleh karena itu Pak Ustadz, mumpung saya ada di sini, ada di Mekah, ada di Masjidil Haram, ada di Ka'bah, tolong tunjukkan di mana saya harus berdoa secara khusyuk supaya doa saya diijabah, dikabulkan, yang tujuannya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali satu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istriku diberi hidayah untuk mau masuk Islam. Kemudian oleh ustadz tersebut ditunjukkan tempat tertentu. Kalau nggak salah di Multajam itu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Akhirnya Mr. A ini sujud di titik itu dengan khusyuk dan sambil meneteskan air mata, memohon kepada Allah supaya diketuk hati istrinya untuk berkenan masuk Islam. Nah, kemudian setelah Mr. A ini berdoa, bersama kami kembali ke penginapan di hotel tertentu. Ketika nyampe di hotel, kalau nggak salah waktu itu saya lupa waktunya antara lohor dan asar atau antara asar dan maghrib. Jadi ada jedah waktu untuk kita beristirahat di hotel. Sionisnya itu teriak sambil ngangkat telepon. Excuse me. Kalau bahasa Indonesianya, apakah ada di antara kalian yang namanya Mr. A? Lantas Mr. A itu ngacung. Saya Tuhan. Ini ada telepon dari Indonesia. Begitu diterima oleh Mr. A, telepon itu betul dari Indonesia. Dan Mr. A itu menerima bicara di dalam telepon itu beberapa menit. Dan semakin waktu demi waktu, Mr. A ini tangannya bergetar, sambil mulutnya komat kamit dan air matanya bercucuran. Nah, sekitar belasan menit, kemudian telepon ini ditutup, krek, dan Mr. A ini lari memeluk Pak Ustadz
yang telah memberikan petunjuk tempat berdoanya Mr. A. Memeluk Pak Ustadz sambil terbata-bata dan ditanya sama Pak Ustadz, Mr. A, kenapa menangis? Subhanallah Pak Ustadz. Subhanallah gimana? Kenapa kamu menangis? Apakah ada berita dari Indonesia mengenai berita duka? Tidak ada. Apakah ada kejadian di Indonesia dari famili dan saudara berita yang tidak enak? Tidak ada. Lantas ada apa? Hei Mr. A, kamu sampai tadi megang gagang telepon bergetar sambil menangis. Pak Ustadz, subhanallah dan alhamdulillah, bahwa barusan saya menelpon, bicara di telepon itu tidak lain dan tidak bukan itu telepon dari istriku tercinta yang ada di Indonesia. Dan ketika saya berkomunikasi dengan istriku, tangan saya bergetar sambil berucap menuntun istriku untuk berucap syahadat. Ucapkan wahai istriku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan istri saya mengikuti bacaan yang saya tuntun itu sambil bergetar dan dia pun menangis. Dan akhirnya sepakat pada waktu itu pula istriku menyatakan, wahai Mr. A, suamiku tercinta, hari ini aku ikhlas, rela dan ridho masuk Islam, dan hari ini, kali ini aku bersyahadat. Ulangi lagi mama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Pak Ustadz kejadian yang barusan terjadi, komunikasi antara saya dan istriku yang ada di Indonesia. Dan kemudian Pak Ustadz pun memeluk Mr. A sambil sama-sama meneteskan air mata, berucap alhamdulillah, subhanallah, dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, memang ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada titik-titik atau tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah untuk kita diijabah, dikabulkan doanya. Antara lain di Multajam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Juga di Rodo di masjid sekitar Masjid Nabawi, yaitu di tempat pelataran antara rumah dan tempat khutbahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga di Arafah dan tempat-tempat lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, buat para calon jemaah haji yang nanti akan berangkat, lakukan ibadah haji ini secara baik, benar, dan seksama, dan ikutilah rukun dan wajibnya haji selama kita melakukan ibadah. Ada perbedaan antara rukun dan wajib di dalam ibadah haji. Yang rukun itu adalah wajib, kudu, walaupun lagi sakaratul maut itu harus melakukan, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Waktu zaman saya banyak jemaah-jemaah haji yang sudah diinfus di kereta dorong, itu juga harus masuk di area wukuf di Arafah, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya rukun. Nah, kalau yang wajib itu adalah misalnya perang jumroh itu wajib, kalau nggak bisa melakukan itu bisa diganti dengan istilah dam atau denda. Tapi kalau yang rukun tidak bisa diwakilkan oleh orang lain
kecuali harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu beberapa hal mengenai keistimewaan ibadah haji. Dan hal lain yang perlu saya sampaikan mengenai keistimewaan ibadah haji itu, di sana adalah sebuah simbol persatuan Islam dunia. Karena di hari itu, terutama di tanggal 9 Zulhijjah, itu seluruh umat Islam, muslim dan muslimat, kumpul di sebuah tempat yang bernama wukuf, dengan pakaian yang sama, di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dari matahari tergelincir sampai terbenam, yaitu sampai maghrib. Jadi haji ini luar biasa, dan saya beberapa bulan yang lalu kebetulan ada kesempatan untuk umroh, dan saya dapat informasi bahwa haji tahun ini 2024 ini merupakan haji terbesar dilihat dari jumlah jemaahnya, yang waktu itu diperkirakan sekitar 6,5 juta, yang setelah hari hajinya ada yang memberikan info bahwa ternyata lebih dari 7 juta. Bayangkan, ada di sebuah tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, berkumpul dari seluruh penjuru bumi di Padang Arafah. Hal lain yang perlu saya sampaikan mengenai haji, itu adalah doa utama ketika kita melakukan ibadah haji, khususnya ketika kita berada di Padang Arafah. Doa yang utama dan pertama adalah memohon ampunan. Nah, memohon ampunan buat siapa? Disarankan, mohonlah ampunan kepada dua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Doa utama yang keduanya adalah memohon ampunan untuk dirinya, agar diampuni segala kesalahan dan dosanya. Dan insya Allah dengan segala kekhusyuan jemaah haji yang berdoa, Allah akan menjamin bahwa dosanya akan dilebur, dan yang bersangkutan akan kembali menjadi suci, seperti halnya kertas putih. Jemaah haji yang setelah keluar dari Arafah itu disarankan jangan ada keraguan bahwa permohonan dosanya belum dikabulkan. Jadi harus yakin, insya Allah, bahwa apa yang kami panjatkan itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, dalam channel yang terdahulu kami telah membahas mengenai haji ini, tetapi dalam waktu yang sangat terbatas. Nah, untuk kali ini kami merasa perlu untuk mengulangi, membahas lagi, mengupas lagi mengenai haji, karena haji mempunyai makna yang istimewa. Saya mengatakan haji ini adalah sesuatu ibadah yang istimewa, tanpa bermaksud bahwa ibadah-ibadah yang lainnya tidak istimewa. Tetapi kita mesti memahami apa keistimewaannya ibadah haji. Apa keistimewaannya ketika kita ibadah puasa di bulan Ramadan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Hal lain kecil tapi perlu saya sampaikan dalam ibadah haji. Selain tempatnya itu sama, waktunya juga sama, itu pakaiannya adalah sama, yaitu menggunakan
pakaian ihram. 2 lembar kain putih tanpa jahitan, bagian bawah dan bagian atas. Jadi pakaian ihram itu adalah pakaian yang berwarna putih dan tanpa jahitan. Kalau ada yang bertanya, gimana Pak Noto kalau pakaiannya itu biru tanpa jahitan? Oh, nggak boleh. Bagaimana Pak Noto kalau pakaiannya itu tidak tanpa jahitan, berjahit tapi warnanya beda-beda? Juga nggak boleh. Jadi harus putih tanpa jahitan. Warna biru tanpa jahitan juga nggak boleh, ya kan? Dan sebaliknya. Jadi mutlak berwarna putih tanpa jahitan. Itulah pakaian ihram bagi kaum lelaki jemaah haji. Dan konon simbol pakaian ihram itu adalah merupakan simbol kesetaraan, simbol equal, kesetaraan, bahwa manusia itu mempunyai derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, inilah pemaparan kami mengenai ibadah haji, dan saya serukan sekaligus mengajak kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, segeralah berhaji jika Anda mempunyai niat yang serius. Kalau niat Anda untuk pergi berhaji ini serius, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lempang. Sebagai contoh, ada saudara kami, maaf, tidak bermaksud ria, itu mereka berdua telah memperoleh jatah hajinya untuk berangkat tahun 2024 ini, yaitu musim haji kemarin. Beberapa minggu sebelum deadline-nya itu masih kelabakan cari uang untuk melunasinya. Tetapi karena mereka berdua itu khusyuk dan niat sungguh-sungguh, akhirnya mendapat bantuan untuk melengkapi dan melunasi biaya ONH-nya. Akhirnya mereka berdua alhamdulillah bisa berangkat haji, dan kami yang menyaksikannya hanya bisa berdoa semoga mereka berdua menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Jadi sekali lagi kepada calon jemaah haji, berniatlah sungguh-sungguh. Banyak cerita-cerita yang fantastis. Misalnya seorang pedagang kaki lima karena rajin menabung bisa berangkat haji. Ada seorang yang mata pencahariannya itu hanya pas-pasan untuk biaya hidup, tapi karena rajin menabung, karena disertai semangat yang sungguh-sungguh, mereka bisa berangkat haji. Jadi sekali lagi saya himbau dan saya ajak, segeralah berangkat haji ketika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, pemaparan kami mengenai haji, dan semoga pemaparan haji ini bermanfaat baik buat jemaah-jemaah haji yang telah menunaikannya maupun calon-calon jemaah haji yang belum berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.